Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma absut 'alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Allahumma inna nas'aluka na'imal muqim la yahulu wa la yazulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, jazakumullah, segala puji bagi Allah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita pada subuh kembali bisa bermuajahah melanjutkan kajian-kajian yang seperti setiap hari mungkin ya, atau setiap Sabtu dan Ahad kita rutinkan. Dan hari ini masuki bab pembahasan terkait kitab Al-Khamsu Mi'ah As-Su'alu fil Jin wa Syayatin, 500 persoalan terkait jin dan syaitan. Dalam kitab ini yang mualifnya adalah Syekh Ridho Basya. Jadi di mana kita sama-sama memahami bahwa saya sering katakan di dalam surah Al-A'raf ya, ayat 16-17 ya, sumpah mereka ya kepada menyatakan kepada Allah untuk mengganggu ya hamba-hamba yang beriman. Mereka mengatakan la aqudanna lahum siratal mustaqim, bahwa syaitan ya, iblis itu akan senantiasa la aqudanna lahum siratal mustaqim, mengganggu hamba-hamba Allah dari jalan yang lurus. Bahkan ayat yang ke-17, depan, belakang, ya, kanan, kiri, ya, mereka mengganggu kita. Dan berbicara terkait syaitan, para jamaah sekalian, dan jin, jangan selalu dibahas terkait penampakan ya. Penampakan terus kesurupan. Kalau Bapak Ibu yang mungkin sekarang mengikuti sosial media, lagi viral Pak, sekarang cek khodam ya. Ada yang tahu Pak? Cek khodam ya. Tuh di TikTok, di IG banyak iklan gitu. Dan cukup viral ya. Sampai teman-teman kami di praktisi ruqyah syariah juga ikut-ikutan cek khodam. Tapi cek khodamnya perspektif yang berbeda gitu. Dan ternyata laris ya, gitu-gituan tuh laris, cek khodam ya. Bahkan jangan-jangan jamaah yang mohon maaf ya depan saya punya khodam juga nih ya, karena duduknya beda-beda soalnya ya, nggak berkerumun gitu ya. Ada yang di pojok, ada yang di belakang, ada yang dekat pintu ya, supaya kalau pulang gampang kayak itu ya. Jauh banget sih Pak Jamat, jangan-jangan ada khodam ini ya. Ini lagi viral sekarang. Bukan itu saja para jemaah sekalian. Jadi berbicara syaitan dan jin bukan hanya terkait penampakan dan kesurupan ya, tapi jauh ya. Nanti banyak ada nilai-nilai yang akan kita kaji insyaallah. Dan hari ini khususnya kalau terkejar ya, kita akan membahas 3 bab dari bab 112 dari 500 ya bab itu. Ini sekarang masuk ke bab 112. Apa bab ini? Bab ini adalah al-kalamul khabith minasyaitan. Atau minasyayatin juga bisa ya. Al-kalamul khabith ya, terkait perkataan-perkataan buruk atau perkataan-perkataan kotor. Ya. Jadi kitab ini kalau jamaah nanti tahu tuh aslinya bahasa Arabnya, dia bentuknya soal ya, pertanyaan. Ya. Jadi hal al-kalamul khabith minasyaitan, apakah perkataan buruk itu dari syaitan? Kemudian nanti ada jawaban na'am, baru sampaikan Qur'annya atau hadisnya, kalau nggak ada ayatnya hadisnya. Dan ini dijawab kata beliau na'am ya, benar sekali. Jadi perkataan-perkataan buruk itu adalah dari syaitan. Dan mu'alif menyebutkan ayat Al-Isra ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li'ibadi
yaqulul lati hiya ahsanu inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku, qul, ya, hendaklah yaquluna, mereka mengatakan, mengucapkan perkataan yang baik dan benar, ya, hiya ahsan, inna syaitana, ya, yanzagu bainahum, sesungguhnya, ya, syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka, ya, inna syaitan kana lil insani aduwwan mubin, sungguhnya syaitan itu, ya, adalah benar-benar musuh, aduwwan mubina, ya, yang nyata bagi manusia. Para jamaah sekalian, banyak ayat, ya, terkait juga hadis terutama, ya. Misalnya Salam menyebutkan, ya, qul khairan aw liyasmut, ya, katakan yang baik atau diam. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan wa yu'jibuni al-fa'lu, qalu wa mal fa'l, kata Rasul, aku sangat suka, senang dengan al-fa'l. Apa itu al-fa'lu? Yaitu at-tafa'ul, ya, optimis. Optimis. Sahabat bertanya, wa mal fa'lu, apa itu fa'al optimis ya Rasulullah? Rasul menyebutkan al-kalamul hasan, atau kalimatun thayyibatun, atau kalimatun hasanatun, yaitu kata-kata yang baik dan kata-kata yang mengandung, ya, thayyibah. Thayyibah itu kebaikan, hasan juga kebaikan. Para jamaah sekalian, dalam bab ini menunjukkan sebagai seorang mukmin, selain kita memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalus salihat, kita juga perlu memperbaiki lisan kita, kata-kata kita, ya. Contoh kecil para jamaah sekalian. Kadang-kadang sadar atau tidak, ya, ada ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu seakan-akan seperti, ya, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berkenalan dengan apa namanya, ya, banyak lah gitu, ya, ibu-ibu, bapak, itu ketika marah itu dengan kata-kata yang buruk, Pak. Contoh aja, kita di rumah tangga. Kalau bapak kalau kesel ke istri, kira-kira diapain, Pak? Didiamin, dinasehatin, apa dihardik, Pak? Hah? Jujur nih. Hah? Diapain? Didiamin. Subhanallah, ya. Suami yang bijak sekali. Atau ibu-ibu kalau marah sama anak, ngomong apa kira-kira? Pasti kecenderungan yang diucapkan kata-kata buruk, kan? Ya. Bodoh, ya kan? Nakal, bandel. Dan ternyata dalam Islam itu adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Bahkan kita kadang-kadang kalau berkenalan dengan ada yang jamaah itu, ya. Saya sering ketemu orang, ya. Assalamualaikum, salam. Apa, di mana Pak sekarang aktivitas? Ya, udah pensiun Ustaz. Saya mah udah pensiun. Tidak ada pekerjaan, pengangguran, apalagi? Tidak ada penghasilan, ya. Apalagi, Pak, ya? Cuman istirahat aja di rumah. Itu udah 5 tuh. Ternyata faktanya benar, Pak. Akhirnya dia di rumah aja, ya. Pengangguran, nggak ada kerjaan, dan tidak ada penghasilan. Makanya hati-hati, perkataan-perkataan buruk itu harus kita hindari, Pak. Walaupun kata-kata pensiunan itu tidak buruk, ya, tapi tidak ada pekerjaan, ya udah nggak ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Lisan kita yang sering kita ucapkan itu adalah membentuk karakter atau kebiasaan. Makanya dalam surah Az-Zariyat, ya, jamaah lihat, Allah menyebutkan ayat 23 kalau nggak salah, ya. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma anakum tantiqun. Demi Rabb langit dan bumi, ya. Fa wa rabbis samai wal ard innahu, sesungguhnya Allah, mithla ma anakum tantiqun, ya. Allah itu, ya, memberikan sesuai dengan apa mithla ma anakum tantiqun, yang kalian ucapkan. Banyak saya mendampingi konflik keluarga, Pak. Jamaah tahu, ya,
Beberapa hari ini pulang jam 12, jam 12. Bahkan yang prihatin itu yang kami dampingi itu anak-anak mahasiswi atau mahasiswa Al-Azhar ya. Beliau sebentar lagi LC Pak ya. Dapat gelar BA ya belakangnya itu. Dan kuliah di sana. Qadarullah masyafa'al mengalami gangguan ya. Gangguan seperti kesurupan ya, teriak-teriak begitu. Dan ini cukup banyak hari-hari kami dampingi. Padahal ya, kalau kita lihat dia prestasi dari SD, SMP-nya bagus gitu ya. Pintar, cerdas gitu ya. Tapi ternyata ada anak itu problem. Ya, seperti depresi kejiwaan ya. Ada kesedihan yang mendalam di dirinya gitu ya. Dan minta diruqyah. Meskipun saya tidak ruqyah ya. Ternyata apa? Ketika kita observasi secara holistik kepada orang tuanya, ternyata banyak perkataan-perkataan buruk yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Banyak perkataan-perkataan buruk yang dikeluarkan oleh orang tua. Makanya hati-hati jamaah ya. Seperti ini saya berikan contoh-contoh supaya jamaah itu bisa ngeh gitu ya. Misalnya ada orang tua yang mengatakan begini kepada anaknya. Nah, ibu tidak merestui ya kamu nikah sama orang Padang. Ya. Nah, ibu tidak merestui ya kamu nikah sama polisi. Ya. Nah, ibu tidak merestui lah kamu nikah sama orang di luar Sukabumi. Harus orang Sukabumi yang datang Palembang, Jambi gitu ya. Akhirnya tidak disetujui. Dan sampai sekarang jamaah 4 anaknya itu belum nikah pada usia di atas 50 tahun. Makanya kata-kata ini betul-betul hati-hati ya. Makanya Islam itu sebetulnya ketika kita mau berkata, mau berbicara harusnya dipikirkan dulu ya. Ini benar atau enggak, baik gimana? Oke, kalau betul manfaat kita ngomong ya. Makanya orang yang lebih banyak keseleoknya itu adalah orang yang banyak omong. Ya kayak kami ya penceramah itu sangat banyak keseleoknya. Apalagi video YouTube-nya misalnya banyak. Pasti akan ada celah-celah keseleok. Nyaris tidak ada seperti ustadz-ustadz kita yang viral ya, misalnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, siapapun itu ya. Itu ketika dilihat YouTube-nya satu persatu ya, itu banyak kekeliruan, banyak yang kurang tepat, banyak keseleok gitu. Dan itulah manusia ya. Ini jamaah sekalian. Makanya hati-hati ya kalau kita terlalu banyak omong, terutama ini dalam rumah tangga dan keluarga. Jadi kalau kita memperbaiki persoalan keluarga atau persoalan kehidupan kita, apa yang dibenahi? Maka yang salah satu dibenahi adalah kata-kata. Kata-kata itu penting ya. Narasi ya, redaksi itu penting sekali. Jadi kalau kita ngomong bicara sama orang, termasuk diantara kita kadang-kadang istri Pak ya. Istri kita minta sesuatu ya. Kalau istri mah biasa ya kan minta sesuatu. Misalnya minta renovasi rumah ya kan, atau minta umroh, atau minta hal apapun yang mungkin itu secara nalar kita belum bisa gitu ya. Atau anak kita liburan sekarang, "Pah, liburan dong kayak teman-teman aku ke Mekah." Wah, liburannya ke Mekah ya, luar biasa. Apa jawaban kita ketika kita sedang tidak punya uang? Mungkin kita bilang apa? "Ya, dari mana Abi? Umi minta rumah yang besar, pindah rumah di kota wisata, pindah rumah di Cimanggu ya BCC. Abi kan gak punya uang, duit dari mana?" Itu pun kata-kata seperti itu jemaah, itu hati-hati ya. Kadang-kadang gak kita sadari kan, padahal kita punya Allah kan. Cukup kalau seandainya kita mengatakan, "Insya Allah Mi, doakan Abi ada rezekinya, nanti insya Allah kita pindah." Kalau misalnya Kobi belum pindah-pindah pan insya Allah ya kan. Kalau belum pindah-pindah, kok belum pindah-pindah? Pan insya Allah ya. Insya Allah kita berikhtiar, berupaya, ya nanti kita serahkan kepada Allah gitu ya. Jadi jangan kadang-kadang kita ada perkataan-perkataan yang kurang baik dalam kehidupan. Makanya lihat jamaah ya. Perkataan-perkataan dalam Islam itu sangat penting. Seperti orang masuk Islam, ya. Pertanyaannya, orang masuk Islam, dia fasih, dia bisa berbicara, terus tidak mengucapkan syahadat. Sah nggak Islamnya? Orang masuk Islam tidak mengucapkan syahadat, sah nggak Islamnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada qaul ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Apa perbedaannya zina sama orang menikah? Ijab kabul kan? Betul nggak? Meskipun ada tambahan saksi begitu ya. Sama-sama kawin begitu ya, tapi ada ijab kabul. Begitupun apa namanya? Jual beli. Ada ijab kabul. Dalam mazhab Syafi'iyah itu begitu.
Makanya Imam Nawawi kan pernah dengar cerita Pak ya. Imam Nawawi itu pernah kehilangan surban. Surbannya di pasar. Ada yang mengatakan surban, riwayat yang lain ada yang mengatakan peci, kopiah. Jadi ketika beliau kehilangan surbannya itu diambil sama pencuri Pak. Nah, kalau kita Pak, ada orang yang mencuri begitu, pasti dikejar kan? Imam Nawawi juga dikejar sama. Dikejar ya. Ngejar pencuri itu. Tapi ngejarnya bukan mau ngambil sorbannya atau pecinya yang hilang itu. Dia cuma mengatakan kul ya. Katakan kobil tuh katanya. Ya. Aku terima. Maksudnya Imam Nawawi itu pengen menyerahkan sorban itu kepada dia. Jadi ngejar-ngejar, tolong katakan aku terima, kobil tuh gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi tuh ucapan, ada qaul, ada ijab qabul. Kenapa zakat mal, zakat fitrah, kenapa bayar kafarat tuh ada ucapan juga? Untuk apa? Untuk litakid, untuk menguatkan bahwa ini bukan sedekah biasa, tapi sedekah khusus, atau ini zakat, infak khusus. Itu ada seperti itu. Ya. Ini para jamaah sekalian zakat. Jadi perkataan-perkataan, bab-bab perkataan ini penting. Ya. Jadi gangguan-gangguan setan dalam keluarga kita itu bisa bermula dari perkataan-perkataan. Bahkan seorang tuh bisa panas dari perkataan. Terutama handphone, tik. Makanya jemaah sekalian, saya pesan ya, nah, ya siapa sih ya rumah tangga yang tidak ada konflik Pak ya, betul nggak? Pasti ada lah rumah tangga masalah. Walaupun kayak senior ini ya, benar nggak Pak? Mas ada gesekan nggak sama istri? Ya kayaknya sunatullah lah gitu ya, keniscayaan keluarga. Itu hati-hati Pak. Ini ribut via WA. Wah itu hati-hati tuh. Suaminya ngelihat ceramah pas lagi scroll itu, ciri-ciri istri solehah adalah qanaah. Wah, terima apa adanya pemberian suami, tidak banyak tuntutan. Nah, kita serang tuh WA itu kan, video bagus tuh, kita kirim kan saat ke istri, istrinya dapat lagi video dari yang lain. Ciri-ciri suami bertanggung jawab adalah memaksimalkan pemberian nafkah pada istrinya. Wah, kirim lagi. Saya yakin nggak akan dibaca, nggak akan didengarkan tuh video. Yang ada ribut pasti. Dan orang ketika cenderung Mbak mengucapkan kata-kata, misalnya mohon maaf sederhana aja, ya, kita papa atau mama lah gitu, papa ke suami atau ke kamu ya, biasanya kamu bisa udah jadi kau, jadi lu, itu cepat Pak. Maksud papa apa kirim video ini? So istri nanya gitu kan, maksud papa apa kirim video ini? Ya, istri nanya. Itu kita yang bacanya Pak kadang-kadang, maksud papa apa kirim video ini? Wah, itu kata-kata tuh betul-betul Pak. Memang hati-hati itu setan tuh masuk. Makanya kalau mau ribut ya, mau nasihatin istri, cari momen yang pas gitu ya. Ngobrol di rumah atau di luar rumah, jangan kelihatan anak-anak, sampaikan baik-baik. Jangan via WA. Karena kalau kesini larinya kemana-mana pasti. Dan laki-laki kalau sudah ngucapin, hati-hati nih, ini terkait perkataan. Saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Jatuh nggak talaknya? Jatuh nggak Pak? Jatuh talaknya. Kecuali kalau talaknya talak kinayah. Ya udah kalau gitu kamu keluar aja dari rumah aku. Itu talak kinayah namanya. Talak hiasan. Yang dia bentuknya tidak sharih. Kan talak itu ada kinayah, ada sharih ya. Kalau sharih jelas, aku ceraikan kamu, aku talak kamu. Kalau aku pulangkan kamu keluar silakan dari rumah aku. Kita tidak berhubungan badan lagi. Itu kayak gitu bukan talak sharih, talak kinayah. Ini ulama berselisih paham soal itu. Kalau suami niat cerai, jatuh dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi kata-kata tuh hati-hati Pak. Walaupun kita niat cerai, habis itu maaf, enggak maksud cerai. Astagfirullahaladzim, saya bertobat. Talak 1 Pak. Berarti tinggal berapa lagi talak? Tinggal 2 lagi. Ngucapin lagi kapan-kapan? 2. Tinggal 1 lagi. Ngucapin lagi? Talak 3. Talak 3, istri kita udah talak nih, talak 3. Haid 1 kali suci. Haid suci masa idah dia. Haid suci maksa tunggu ya. Sampai talak sampai haid 3 kali suci, kita belum merujuk juga, maka terjadilah namanya talak bain kubro.
Tidak boleh istri kembali rujuk pada suami, ya. Kalau ini talak bain kubro, kecuali istri harus nikah dan seterusnya begitu ya. Makanya kalau ada jamaah yang kira-kira habis ngucapin cerai itu, perhatikan kalau istri masih aktif, ya masih aktif, masih ini apa, sehat itu ya, haid, itu pastikan kalau rujuk dalam 3 ini. Dan itu apa? Bab perkataan, Pak. Cerai itu perkataan. Jadi Islam nih sangat menilai perkataan-perkataan itu. Afatul lisan, ya. Terutama, mohon maaf, pesan saja ya Pak, para ummahat, ibu-ibu, ya, perkataannya harus hati-hati sekali. Bahkan dalam riset itu 20.000 ya kosakata setiap hari, ngoceh. Ya. Makanya jamaah sekalian, azakumullah, ya, terkait rumah tangga, terkait keluarga, coba diajarkan, contohkan kata-kata yang baik. Ya, kenapa? Karena Allah menyebutkan, yaqulul lati hiya ahsan, ya. Perkataan-perkataan yang baik itu adalah ya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan ingin kita rusak. Ya. Rusak lewat apa? Lewat al-kalamul khabith, kata-kata yang menjijikan. Makanya kalau ada orang yang banyak bersumpah, Pak, dengan kata-kata buruk, saya mah sumpah, saya mah nggak mau nikah sama orang Madura. Ada jamaah kami, Pak. Dia bilang, kenapa ya hidup saya kok bermasalah terus ya? Ini sama istri itu kayaknya duit ada, ya kami sih nggak bilang banyak ya, kata dia gitu ya. Ada gitu, tapi kok ribut terus. Kita cek Pak, observasi secara holistik. Oh ternyata dia pernah ngucapin, Pak, ketika lagi magang di Madura, mahasiswa dulu, dia mengucapkan, aku sumpah tidak akan menikah sama orang Madura, kata beliau. Nikah sama orang Madura, Pak, berantakan hidupnya, Pak. Pokoknya ada sebetulnya bukan cerai ya, tapi batin dia tuh, mental dia, ya hanya beliau yang merasakan itu, tapi dia curhat kepada saya. Saya bilang, coba antum Pak bayar kafarat, saya bilang gitu, kafarat sumpah yang antum langgar itu. Ternyata ya sekarang hidupnya membaik ya, masya Allah tabarakallah. Nah, kita nggak tahu penyebabnya itu. Ternyata Allah mudahkan dengan cara itu, hidupnya keluarga kami lebih tenang, lebih stabil, emosional, ya pokoknya bisa dikontrol lah, kata beliau. Oh subhanallah. Makanya hati-hati Pak ya, ucapan-ucapan itu. Bagaimana cara kafarat? Bisa 4 cara. Bisa tahrir raqabah, merdekakan budak. Dia ada di Al-Maidah surat 5 ayat 89. Yang kedua, itu buat nazar juga. Ada bapak-bapak nih, terutama apa ya, bapak sepuh-sepuh nih. Saya kok sakit ini ya, pinggang. Saya sakit ini, maaf ya, diabetes ya. Saya sakit ini, aneh segala macam. Udah ke dokter tapi kok belum sembuh-sembuh. Coba Pak, metode bayar kafarat, ditebus. Takutnya jamaah punya nazar dulu waktu SMA, SMP, sudah balik, belum ditunaikan nazar itu. Coba bayar kafarat. Kalau ingat tunaikan, kalau nggak ingat bayar kafarat. Termasuk sumpah yang dilanggar tadi. Ya. Dengan cara apa? Merdekakan budak. Yang kedua dengan cara apa? Dengan cara as-siyamu 3 ayyam, puasa 3 hari berturut-turut. Yang ketiga, boleh kiswatuhunna, dengan cara memberikan pakaian ke 10 fakir miskin. Ya, pakaian sedengin. Ini agak berat, nyedengin bajunya memang repot. Yang keempat, bentuknya it'amu asyata masakin. Bentuknya dengan cara memberikan makan 10 fakir miskin. Kalau misalnya Ustaz, saya berapa? Misalkan dia bilang nazar 5, sumpah 5, berarti 10, dikalikan 10 berarti 100 bok diberikan. Dan ini berikannya tidak boleh di masjid, karena ada orang-orang yang mapan dan kaya, bukan sedekah biasa. Kalau sedekah Jumat boleh siapa aja makan, umum sedekahnya, ya. Ini kafarat khusus orang-orang fakir miskin. Atau mau puasa 3 hari, kalau 10 saja berarti 30 hari puasa, agak ribet. Pakaian 100 pakaian agak ribet Pak. Kalau budak tidak ada, paling yang gampang ngasih makan tuh. Ya kalau di jamaah sekarang nih ya, tidak asal saya kok sering sakit-sakitan, rumah tangga, enggak. Takutnya ada ucapan. Bapak kan kepada anak juga, wallahi Bapak tidak ridho kalian nikah sama orang luar negeri. Nggak tahu anak kita temannya orang Australia, Jerman, Australia, wah gitu. Kebetulan anak kita kuliah luar negeri gitu ya. Ya, akhirnya ya jadi nggak ketemu-temu sampai sekarang. Coba kita tarik ucapan itu, kita bertobat kepada Allah dengan cara kafarat. Mungkin Allah berikan kemudahan ya, makhrajan pada anak-anak kita. Itu jamaah sekalian. Jadi bab perkataan ini ya jamaah sekalian, hati-hati banget, dikontrol ya. Al-kalamul khabith ya. Bahkan Rasul tadi wa yu'jimuni al-fa'l. Islam tuh
suka pada perkataan yang optimis, ya. Dikasih amanah, ya, siap insyaallah. Jangan mengatakan apalah aku mah, ya aku anak-anak muda sekarang, aku. Jangan, ya. Harus semangat. Pak, kenalan. Sekarang usia berapa? Alhamdulillah Ustaz, Bapak suka ada gitu ya. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Baru 50 nih. Subhanallah. Barakallahu fikum Pak ya, kita yang sama-sama paham ya. Amin Ustaz, makasih doanya. Jangan juga kita mengatakan gini, Pak berapa usianya sekarang? 50 Ustaz. Udah tua Ustaz, ntar lagi juga mati saya mah Ustaz. Ya. Udah 50 Ustaz. Udah berapa Pak? 62 Ustaz. Ntar lagi juga mati. Iya Pak. Ya. Kita tinggal kuburin aja nanti kalau mati ya. Maksudnya kata-kata itu hati-hati. Ya. Atau kata-kata yang juga lampu berlebihan. Yo, saya berapa Pak umur 50? Berapa 50? 50. Saya umur 25. Saya mau olahraga juga rajin Tad. Ternyata enggak lama ada ketakjuban yang berbahaya. Beliau wafat seketika. Makanya ketika ada ketakjuban jangan lupa sertakan Masya Allah atas kehendak. Masya Allah, ya kehendak Allah itu penting. Itu bab apa namanya? Al-kalam al-khabith, para jamaah sekalian. Ini bab yang termasuk dibahas dalam kitab ini. Jadi kalau kita memperbaiki keluarga, perbaikilah perkataan kita. Apa kabar jamaah? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa kabar jamaah? Ya gini ya Ustaz. Ya mana Ustaz? Pusing kepala Ustaz. Perut sakit, encok, pegelinu. Boleh, tapi alangkah gimana Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya kan? Berarti kalau ala kulli hal itu apa? Yang kira-kira kurang enak. Alhamdulillahirabbil alamin tatimus shalihat, ada dua kan istilah para ulamanya. Alhamdulillah tatimus shalihat, kenikmatan. Tapi kalau ada yang kurang menyenangkan, tetap alhamdulillah. Lagi kurang sehat nih, migrain kambuh. Ya. Anak mau kuliah, ya ada yang masuk kuliah, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang pesantren. Jadi 4 masukin anak PBDB semua. Jadi migrain sebelah. Ketemu itu. Gimana Pak? Alhamdulillah Ustaz ala kulli hal. Kenapa Pak? Sedikit ini migrain, mohon doa. Kita kan bisa doakan. Habis kita sembuh insyaallah. Itu jamaah sekalian ya. Jadi kalau mau sehat, mau sembuh dari sakit, mulailah perkataan-perkataan diperbaiki. Alhamdulillah, 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 subhanallah. Tiap hari itu ucapin. Afirmasi pagi-pagi. Makanya kata para apa namanya? Kata para mentor ya, para motivator, beliau menyebutkan kata-kata afirmasi setiap pagi itu penting. Ya. Alhamdulillah. Karena kalau mereka terlalu ini ya Pak, pribadinya ya, egonya. Bisa, saya bisa. Kalau kita kan, insya Allah saya bisa. Insya Allah saya mungkin, saya pasti bisa. Insya Allah. Ya, gitu. Jadi ada kata-kata mendahulukan kalimat-kalimat insya Allah itu sangat penting ya jamaah sekalian. Itu ya. Yang bab kedua, bab an-nifaq. Ya. Tadi al-kalamul khabith, sekarang babun nifaq. Apa itu an-nifaq? Nifaq itu adalah izharu al-khair, izharul khair. Jadi memperlihatkan kebaikan-kebaikan, wa israru asyarr, menyembunyikan keburukan. Jadi nifaq ini ya dikatakan an-nifaqu minasyaiton. Nifaq itu adalah asyaiton. Jadi kepura-puraan atau kita bilang dengan munafik, memperlihatkan casing ya, kesolehan ya, padahal hatinya buruk. Ya. Ini jamaah sekalian. Bahkan di Quran disebutkan mudzabdzabina baina dzalik. Ya. Terombang-ambing, mudzabdzabin, plin-plan plin-plun ya, kadang iman, kadang kafir. Bahkan ayat ini dibahas, dimasukkan terkait bab nifaq ini Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Jadi mereka ini ya, apabila berjumpa dengan amanna, orang-orang beriman, mereka mengatakan ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu sama orang beriman, aku tuh orang-orang beriman, pembela kalian ya, sahabat kalian ya.
Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berlalu dari orang-orang beriman pindah pada grup yang lain, ya, inna qalu inna ma'akum, saya itu orang-orang kafir maksudnya, saya itu ma'akum, sama kalian, ya, saya itu pendukung kalian, pembela kalian, yang backup kalian pada orang-orang yang kafir, pada musuh-musuh Islam. Innama nahnu mustahziun, ya, kami itu kalau kumpul sama Rasul, para sahabat, orang-orang beriman, itu hanya mustahziun, hanya mengolok-olok aja, ya, mengolok-olok mereka, menghinakan mereka, ya, mengerjain mereka, memberikan tipu daya kepada mereka. Dan inilah orang-orang al-munafiqun, para jemaah sekalian. Apa ciri orang-orang ini? Tadi bermuka dua. Hati-hati jamaah. Orang munafik ini, innal munafiqina fid darkil asfal, tempatnya di kerak neraka yang paling dasar. Ya, hati-hati ya ketika ada sifat-sifat atau indikator kemunafikan dalam diri kita. Ya. Apa salah satunya? Salah satunya adalah yang Allah katakan di dalam banyak ayat. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ya. Apabila mengerjakan salat mereka malas. Makanya kalau kita dihinggapi kemalasan, itu adalah apalagi untuk beribadah, ya, cari nafkah, kajian, itu sudah dipastikan adalah tanda-tanda kemunafikan. Bahkan dalam surat At-Taubah ayat 46, ya, jangan cek lagi Pak. Taubah 46. Walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum. Dalam Quran itu ada orang yang dia beramal soleh tapi tidak Allah sukai. Padahal Allah itu sangat cinta pada orang-orang at-tawabun, yang tobat, punya kesalahan tobat, Allah sangat suka. Apalagi orang-orang yang beramal soleh, apalagi orang bertakwa, itu Allah sangat cinta. Tapi ini ada orang yang dia terlibat dalam kebaikan tidak Allah sukai, Allah benci orang itu. Jadi kalau dia sholat, dia infak, dia ikut perang, itu Allah enggak mau dia terlibat. Walakin karihallahum bi'athahum, karena Allah benci pada mereka. Siapa itu? Orang-orang munafik. Fasabbatahum, Allah buat malas dia. Makanya depan ayatnya, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalau orang munafik itu mau ikut perang, pasti mereka akan mempersiapkan bekal itu buat perang. Walakin karihallahum bi'athahum, karena Allah enggak suka orang munafik ikut perang, malah rusuh, ya, ngeribedin nih bahasanya, atau mungkin bikin onar, bahkan tipu muslihat, bahkan mencelakakan orang beriman. Sengaja fasabbatahum, Allah buat mereka malas. Wa qila qudu ma'al qaidin, duduklah kata Allah sana bersama orang-orang duduk. Jadi kalau kita lagi malas jamaah, hati-hati, jangan-jangan Allah lagi tidak suka sama kita. Qiyamul lail jam 2:30 udah bangun Pak, terus tiba-tiba udahlah, malas banget ya. Ingat Pak, oh jangan-jangan malas ini tanda Allah nggak suka sama kita. Kita harus paksakan lawan, mujahadah. Kajian juga begitu, ya. Dan makanya kalau kita lihat term, ya, istilah dalam Al-Quran itu kemalasan, Pak, itu tidak muncul kecuali pada orang-orang munafik, pada orang yang perangainya sangat buruk, oh, ya. Dan cirinya apa? Kemalasan dalam beribadah, ya. Dan orang munafik ini celakanya apa jemaah? Celakanya mereka itu terlihatnya zahirnya al-khair, ya. Dia kelihatannya baik Pak, dia sholat bersama Rasul para sahabatnya, mereka ikut jamaah, ya, mereka ikut perang bahkan. Tapi apa? Israru asyar, menyembunyikan keburukan dalam dirinya. Makanya jamaah sekalian, kalau ada muncul kemunafikan di diri kita, segeralah kita bertobat, ya. Salah satu cirinya adalah malas sholat isya sama sholat apa? Subuh. Bahkan kalau infak pun karihun, dia berinfak tapi wahum sambil agak enggan. Nah ini para jemaah sekalian. Jadi nifak ini bagian dari karakter-karakter setan.
Dan orang munafik ini pada zaman Rasulullah para sahabatnya tidak dibunuh jamaah. Kenapa? Mereka diberikan istidraj. Makanya ayatnya wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dibiarkan mereka terombang-ambing, ya, diperpanjang kesatan penyimpangan mereka supaya apa? Ya, Allah binasakan seketika. Jadi kalau ada kita yang bermaksiat kepada Allah, kok adem ayem aja hidup kita bahagia, hati-hati. Fa innama dzalika minhu istidraj. Itu adalah bisa jadi istidraj. Jadi orang-orang yang mereka, ya, banyak yu'ti 'alal abdi, ya, Allah kasih kenikmatan-kenikmatan yang banyak pada hamba itu, wa huwa muqimu 'ala ma'asih. Dan mereka suka bermaksiat. Jadi suka bermaksiat, konsumsi riba, durhaka orang tua, ya, memakan harta waris, zalim pada anak istri, zalim pada sahabat keluarga, ya. Tapi hidupnya kok bahagia-bahagia saja. Itu adalah istidraj, ya. Makanya ketika kita dapat kenikmatan tuh, ya kita banyak, satu sih ya kita bersyukur, memang kita evaluasi, ya. Ini tuh sebetulnya istidraj atau ya kenikmatan yang Allah kasih betul, atau istidraj itu azab yang Allah kasih. Jadi kalau ada kenikmatan-kenikmatan yang banyak, saya mah durhaka juga saat makin kaya. Itu ada orang begitu, Pak. Bahkan dia pengusaha, saya nggak sebutkan lah ya, pengusaha tertentu lah gitu ya, jenis tertentu. Dia kalau dia sholat, Pak, itu omsetnya turun. Makanya temannya kasaran, guru spiritualnya, ente sholatnya jarang-jarang aja katanya. Jadi kalau sholatnya jarang-jarang itu omsetnya tinggi gitu. Nah ini kan keliru, ya. Kita tuh harusnya ketika dekat sama Allah, hayatan thayyibah, dan Allah kasih kan kehidupan yang baik. Kalau kita beribadah, ya, makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah kasih kemudahan masalah, dari solusi masalah problem. Dan Allah kasih rezeki dari yang tidak diduga-duga. Itu kan begitu sebetulnya. Ini ada orang kok sholat tambah susah hidupnya, tapi kalau dia ketika meninggalkan sholat makin baik finansialnya. Itu adalah istidraj. Dan ini hati-hati. Dan orang munafik dapat itu, jemaah. Jadi selain perkataan yang kita benahi, qalbu juga ditata. Siapa yang tahu hati kita, jamaah, masing-masing di sini dengan taklim? Ngegurunyem, tahu ngegurunyem, Mbak? Ngegurunyem apa sih, Pak, ya? Apa ya? Bahasa bagusnya apa ya? Ngegurunyem. Berbicara lah qalbu kita gitu ya. Ngomong apa gitu, kita nggak tahu. Lagi rapat dengan pengurus DKM, antara DKM pengurus dengan pengurus itu, ya. Mungkin dengan jamaah, dengan ustadz, hati-hati itu. Nah, kemunafikan itu pasti ada di antara sebagian kita. Makanya kita berlindung dari penyakit-penyakit kemunafikan. Kita banyak bertobat kepada Allah. Dan salah satunya adalah orang-orang yang dia insya Allah, ya, bebas dari munafik adalah dia hatinya senantiasa terjaga, tidak ada rasa benci, ya, kepada saudaranya. Jadi jangan sampai di antara kita, mohon maaf ya, yang umat Islam, sahabat kita yang muslim dihinakan, dicaci maki, sementara yang kafir dibela-belain. Nah, ini berwalaknya tidak betul. Kesetiaannya ke siapa gitu. Ini ciri-ciri orang-orang munafik, ya. Nauzubillahi min dzalik. Itu jamaah. Jadi yang kedua adalah bab tentang an-nifaq, tentang munafik. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, ini juga mungkin bisa terjadi para jamaah sekalian. Dan orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah sengaja mereka dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Sehingga Allah katakan dalam surah An-Nisa 145, munafik itu fiddarkil asfal, kerak neraka yang paling bawah. Nauzubillahi min dzalik. Baik, kajian sampai jam berapa? Berapa? Baik. Yang ketiga, bab ketiga, sesuai dengan yang saya berikan tema ke Pak Imam, ya. Bab at-tahrishu minasyaitan. Apa itu jamaah sekalian? Tentang tahrish. Di dalam hadis disebutkan
Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Ini kata hadis ya. Salah menyebutkan. Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk menjadikan dirinya disembah oleh orang-orang jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Tetapi syaitan tidak akan pernah berputus asa ya mengadu domba di antara kalian. Jadi tahrish itu apa? Ya, kalau kata para ulama ya, tahrish itu misalnya Al-Baghawi menyebutkan iqaul khusumati wal khusyunati bainahum. Tahrish itu adalah memicu adanya saling bertengkar dan saling berbuat kasar antara sama muslim. Soal beribadah, insya Allah jamaah babnya mudah-mudahan sudah selesai. Berjamaah di masjid, ikut kajian, insya Allah. Apalagi Pak? Zakat mal, birrul walidain, masya Allah. Tanggung jawab pada anak istri, nafkah keluarga, qiyamul lail, tilawah Quran, tahfizul Quran, wakaf, makmurkan masjid. Itu bab itu semuanya masya Allah selesai. Tapi hati-hati dengan an-namimah ya, perbuatan mengadu domba. Hati-hati ada perasaan-perasaan jiwa qalbun ya yang dia tidak senang pada orang lain. Ada yang mengatakan tahrish itu para ulama di dalam Jami' al-Usul al-ighra'u bainan nas ba'dhum bi ba'din. Memancing pertengkaran antara orang-orang satu sama lain. Ya. Jadi mengadu domba sama muslim, tidak suka kepada orang lain, ada kedengkian, ada hasad, ini adalah tahrish. Dan itu kadang-kadang muncul dalam diri kita. Para jamaah pernah dengar ya, ada kisah seorang sahabat yang beliau masuk surga kan, beberapa taklim Rasul, bentar lagi datang orang ahli surga, sampai 2-3 kali kan. Akhirnya sahabat itu kepo, ini orang kok dijamin masuk surga ya, ini ada amalan apa gitu kan, sampai dia nginep ya di rumahnya 3 hari yang salah ya, 3 hari ya. Singkat cerita, diteliti, diamati, oh biasa aja kayak mulainya Qurannya kok nggak sampai hatam 2 jam, hatam 3 jam, kok nggak juga gitu ya, biasa aja, kok dia ahli surga kan. Ditanya lah, kepo ya, tanya apa yang menjadikan Rasul bilang katanya kamu ahli surga, apa sih rahasianya, kamu kok ibadahnya biasa aja sih, saya lihat kalau bahasa kita ya, nggak ada yang istimewa amat, infaknya juga sedekahnya biasa aja kayaknya, tapi kok ini dijamin surga. Apa kata beliau Pak? Saya tidak memiliki ghil, perasaan benci, tidak suka kepada orang lain. Hati-hati jemaah. Jadi hati kita selain bersih tadi, jangan menyembunyikan keburukan, juga kepada saudara. Ada doanya ya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabakuna ya. Itu doa ya, zaygun ya, zaygun penyimpangan atau hati kecenderungan ghil ya, yang perasaan tidak nyaman pada saudara ya, itu Pak ya. Makanya sekarang godaan-godaan kita ya, orang-orang beriman itu adalah apa? Dari perselisihan hati ya, ya, perselisihan hati kita Pak, jiwa kita ya. Di Arab begitu ya, insya Allah Pak, kita aman dari bab syirik, tidak akan jatuh insya Allah. Tapi dari bab tadi mengadu domba, berselisih, bahkan suami istri Pak, yang setan ganggu pun di dalam suami istri itu adalah dari perkataan-perkataan hati yang tidak nyaman Pak. Jadi suaminya lupa ngajak liburan ya, suaminya lupa ngobrol gitu ya, mengetahui isi hati pasangannya, itu mulai setan bisik-bisik tuh, nggak peduli itu, ini ada perkataan tadi yang di awal, kata-kata yang kotor ya, akhirnya mulai itu banyak perselisihan ya. Itu muncul Pak. Jadi setan tuh mengganggu kita lewat tadi perkataan-perkataan yang buruk tadi, kemudian tambah lagi mengadu domba. Makanya termasuk berbohong yang dibolehkan ketika islahu bainan nas, sedang mendamaikan orang.
Ya. Bohong dibolehkan tuh, termasuk bohongnya itu tuh. Kita ketemu kayak saya kan konseling ya. Si ini. Saya kadang jadi perantara juga. Apa kata suami tadi? Iya Bu, suami itu sungguh-sungguh pengen bertobat sebetulnya, dia pengen ini berubah. Tuh kata suaminya. Apa kata istri saya? Iya Pak, istri Bapak tuh menyesal. Padahal sebetulnya dia panas semua Pak. Ya, suaminya panas, istrinya panas tuh. Wah, panas. Akhirnya udah ketemu. Nah, pas ketemu tuh kita ya kayak sering gitu ya, mendampingkan, dan masya Allah damai terus. Padahal ya sebetulnya bisa dibilang ya kami itu ya berbohong untuk bab itu, tapi dibolehkan untuk mendamaikan. Ya. Ini para jamaah sekalian. Makanya di antara kita ya mengadu domba, tidak suka dengan tetangga, sahabat, pengurus dengan pengurus ya. Bahkan mohon maaf jamaah, kita tahu kan ada satu masjid terus pecah, ya kan, pengurusnya bikin masjid baru. Aduh, subhanallah, ya itu kan tafarruq, perpecahan. Ya, masjidnya gede Pak, ramai juga, karena beda fikrah, beda manhaj. Ya, gitu. Saya nggak sebutkannya di mananya, tapi dekat dari kita ya. Tapi bukan di Cimanggu ya. Jangan jalan baru ke sana ya. Itu ada, jadi beda. Jadi sampai bangun masjid sendiri Pak, dan jamaah itu pengurusnya pecah gara-gara apa? Itu setan tuh kerjaan. Makanya di surah atau Al-Baqarah 102, yufarriquna bainal mar'i waz zauji, itu target setan tuh memisahkan suami istri, memisahkan antara sahabat ya. Bahkan kita Pak, kalau bicara akidah selesai, tapi bicara ukhuwah, subhanallah, bahkan antara ustadz dengan ustadz, yang baru-baru kemarin viral, sekarang udah mulai redup ya, kasus musik ya, tahu ya kasus musik ya, Ustadz Adi itu, luar biasa itu, dihujat ya, ditahdzir, ya itu seperti waktu saat itu terhinakan dengan segala macam kelebihannya tuh nggak ada, pokoknya terhinakan dengan gitu. Padahal ya namanya kullu bani adam khata'un, kan manusia itu pasti ada ketergelinciran ya gitu. Dan itu digoreng, itu yang goreng sebetulnya mohon maaf, itu yang goreng setan ya Pak. Syayatinal ins wal jin, setan itu kan dari bangsa manusia dan bangsa jin ya, provokator. Apalagi sekarang mah netizen atau sosial media kita nggak bisa kontrol kan, orang buat ini status apa ini segala macam. Apalagi teknologi AI Pak ya, AI ya, itu suara kita pun bisa dipalsukan kan. Kayak saya pernah lihat itu videonya Felix Xiao sama Kodenis ya, jualan ini judi online. Ada yang dengar, pernah lihat ya Pak? Itu ngeri banget. Itu suara beliau ya dipalsukan. Itu fitnahnya luar biasa. Zaman sekarang begitu, kerjaan setan, memecah belah. Oh iya, kami undang juga sekalian nih Pak Anton ya. Nanti kita setelah ini Pak, jam 9 ya, itu ada kajian Rumah Ta'aruf Indonesia. Boleh ibu-ibu yang datang ya, mungkin mau ta'arufin anaknya ya, atau mau ta'arufin suaminya. Enggak ya? Enggak. Makanya bukan rumah ta'adud ya, kita tuh rumah ta'aruf ya. Rumah ta'aruf ya. Ada yang tanya, "Ustaz, kapan rumah ta'adudnya?" Oh, itu urusan yang lain, bukan urusan kita ya. Jadi rumah ta'aruf. Nanti ada Pak jam 9-an kajian. Kita undang Kodenis ya. Ya jamaah silakan yang mau hadir ya, Pak ya. Temanya tema anak muda, tapi insya Allah mungkin ya ada yang namanya taklim itu, kita kan pasti dapat kata-kata kunci apa yang bisa kita bawa pulang kan, masya Allah, dan keberkahan. Kan taklim itu hadirnya saja apa Pak? Enggak nulis, enggak ngapa-ngapain, diem aja, itu diampuni dosanya kan oleh Allah, itu ya. Datang doang, itu subhanallah. Silakan Pak, ramaikan. Ibu-ibu boleh datang, bapak-bapak boleh datang, yang punya anak-anak boleh datang. Ya, di Rumah Ta'aruf Indonesia. Nanti ada Kang Harisah juga ya yang dampingi di sini. Saya pun insya Allah nyusul agak-agak siangan gitu insya Allah. Dan kami juga sedikit Pak promosikan di depan. Kami bawa ini Pak buku ya. Jamaah yang butuh, Ustadz saya butuh buku nih yang buat bekal keluarga kita aman dari gangguan setan, untuk meruqyah diri sendiri ya, untuk meruqyah anak, untuk meruqyah keluarga, atau tadi kita ada kemalasan, tadi saya suka malas ini Ustadz sholat, atau bini saya sering ngomong kotor, coba Pak boleh dicek, nanti ada buku di depan ya, boleh dibeli ya. Atau ada juga sider Pak ya, sider ruqyah ya. Atau mau cek khodam ya, saya ada khodamnya nggak, coba minum sider tuh
Ya, minum kira-kira mual pusing apa enggak. Itu ada sider ruqyah di depan tukang Haris ya, dan buku ya. Dan nanti juga siang kita ada taklim di sini. Kalau ada jamaah yang mau hadir juga dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu jamaah sekalian mungkin dari saya. Kira-kira mau ada sharing ya, saya kasih waktu buat jamaah. Baik terkait bab ini atau bab-bab terkait persoalan jin dan setan yang mungkin ada dirasa penting ya mau disampaikan, boleh. Saya agak jarang-jarang juga soalnya kan pekan kelima ya. Pekan kelima tuh enggak setiap bulan ada. Ya, wallahu alam. Silakan monggo, saya persilakan yang mau nanya. Mangga, Pak. Pada banyak kodam ya kayaknya. Kita juga ini Pak Anton ya, udah lama ya belum mengadakan ruqyah masal lagi ya. Belum mengadakan ruqyah masal lagi di sini ya. Nanti kalau boleh tuh Pak Anton ya, kita adakan ruqyah masal. Soalnya ruqyah bukan ruqyah masal, ya ruqyah mandiri lah. Pelatihan ruqyah mandiri. Sekarang orang-orang lebih sukanya ruqyah mandiri. Jadi pelatihan cara meruqyah mandiri buat anak, buat toko, ruko yang mau jual tanah gitu ya. Terus anak yang bandel gimana cara ngeruqyahnya? Ya kita kan yang sudah biasa baca Quran kan bisa meruqyah gitu ya. Itu mungkin perlu tuh Pak Anton ya, kita adakan lagi nanti ya. Ruqyah pelatihan ruqyah mandiri ya. Sekalian cek hodam ya. Wallahu alam. Ya silakan. Yang ada, Pak. Aman semua ini kayaknya ya. Alhamdulillah. Iya kayaknya ada hodamnya. Takut ada hodamnya. Baik. Itu mungkin dari kami para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ya kepada keluarga kita untuk senantiasa menjaga kebahagiaan keluarga dan menjaga lisan-lisan kita. Dan juga jamaah sekalian azakumullah, nanti siang jam 9 ya. Kalau ada kajian ya boleh bisa datang ya. Semoga bisa memberikan banyak kebaikan keberkahan buat keluarga kita. Anak-anak ajak ya, yang remaja. Nanti ahwat-ahwat Pak, emang didominasi ahwat-ahwat. Karena rumah ta'aruf. Ya, tuh ikhwan juga ada yang ikhwan. Cuman kebanyakan yang akhwat. Ya. Ya, apalagi kodenis ya yang ngisi. Baru pulang haji beliau. Kita minta ngisi, alhamdulillah bisa. Ya. Demikian para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kenikmatan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kesehatan yang telah Engkau karuniakan. Kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari azabmu dan kemurkaanmu yang datang secara tiba-tiba. Rabbana Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma absutu alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Allahumma inna nas'aluka an-na'imal muqim la yahulu wa la yazulu wa la yazul. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hafadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti. A'udzu bi'azmatika an utala min tahti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.